Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan kasih Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi renungan tentang Nikodemus, salah satu tokoh Farisi di dalam Alkitab yang memutuskan untuk mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya teringat di tahun 2007 sampai 2015 yang lalu, saya adalah murid dari suatu komunitas yang belajar tentang energi dan spiritualitas. Pada awalnya, semua terlihat baik-baik saja dan tidak menyimpang, sehingga saya belajar di hampir semua level pelajarannya. Sampai pada suatu saat di tahun 2015, hati nurani saya bergejolak. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan ajaran di komunitas tersebut. Di tahun itu, saya juga mendapatkan brosur SEP, Sekolah Evangelisasi Pribadi. Dikatakan di situ bahwa SEP itu untuk mengenal Yesus lebih dalam. Sebenarnya saya tertarik karena batin saya saat itu haus untuk mencari Tuhan. Saya tempel brosur tersebut di rumah. Namun, pada saat saya berpikir bahwa harus mengikuti 50 kali pertemuan, pikiran logika saya menolak. Rasanya malas banget. Sampai pada suatu saat di tahun 2018, dengan bulat hati, akhirnya tanpa pikir panjang lagi, saya langsung mendaftar SEP di kota saya. Rasanya saat itu seperti Yesus sedang ngawe-awe saya, atau melambaikan tangannya untuk memanggil-manggil saya. Ayo Tojen, sini yo, kamu sudah berpetualang mencari yang lain. Akhirnya kamu rindu untuk kembali padaku toh. Bersamaku, kamu akan mendapatkan sukacita dan keselamatan kekal. Itu seperti itu rasanya. Dari SEP, saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Kegelapan yang selama ini menyelimuti hati dan pikiran saya berangsur menjadi terang. Agak mirip dengan cerita Nikodemus. Nuraninya mengatakan bahwa Yesus datang sebagai guru yang diutus Allah. Namun banyak rekan-rekannya sesama Farisi yang tidak percaya dan bahkan memusuhi Yesus. Namun akhirnya Nikodemus memberanikan dirinya untuk menemui Yesus, menemui Sang Terang itu sendiri. Sekarang mari kita melihat fakta-fakta yang ada tentang Nikodemus. Fakta yang pertama, Nikodemus adalah seorang Farisi dan juga termasuk Dewan Sanhedrin bangsa Yahudi. Ada beberapa sekte dalam agama Yudaisme, dan Farisi adalah yang paling berpengaruh, paling besar, paling dihormati, dan paling keras. Segala aturan dengan serius diterapkan secara ketat dan harafiah. Majelis Sanhedrin adalah mahkamah agama zaman itu. Kemungkinan besar, Nikodemus adalah salah satu dari 69 anggota Sanhedrin. Jadi, Nikodemus merupakan orang yang berkedudukan tinggi, sangat religius, sangat bermoral, dan terpelajar. Majelis Sanhedrin termasuk kelompok yang anti-Yesus. Kemudian fakta kedua, Nikodemus mendatangi Yesus di malam hari. Disebutkan di Yohanes bab 3 ayat 1. Kemungkinan besar mengapa Nikodemus menemui Yesus di waktu malam ada hubungannya dengan latar belakang dia sebagai orang Farisi dan anggota Sanhedrin yang anti-Yesus. Sehingga dia tidak ingin menimbulkan keributan bila diketahui rekan-rekannya. Nah, dari 69 anggota Sanhedrin, hanya Nikodemus seorang yang datang kepada Yesus. Bisa jadi Allah sendirilah yang menggerakkan hati Nikodemus. Fakta ketiga, Nikodemus mengakui Yesus sebagai Rabi, guru yang diutus Allah. Disebutkan di Yohanes bab 3 ayat 2. Ketika Nikodemus menemui Yesus, dia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Fakta keempat, Yesus mengajari Nikodemus tentang lahir baru. Disebutkan di Yohanes bab 3 ayat 10 sampai 21. Lahir baru yang dimaksud bukanlah secara biologis atau lahiriah,
seperti yang disangka oleh Nikodemus, namun secara rohani. Lahir baru berarti meninggalkan kegelapan menuju terang, dari belenggu dosa menuju pertobatan, dari tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus Putra Tunggal Allah. Setelah lahir baru, hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah akan menjadi jauh lebih nyata. Fakta kelima, Nikodemus membela Yesus di depan para Farisi, disebutkan di Yohanes bab 7 ayat 51. Saat orang-orang Farisi berencana akan menangkap Yesus, Nikodemus dengan berani menegur mereka. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Dari situ kita bisa melihat bahwa saat itu iman Nikodemus sudah ditampakkannya. Kemudian fakta keenam, Nikodemus adalah salah satu orang yang turut serta memberikan penguburan yang layak bagi Yesus. Sebutkan di Yohanes bab 19 ayat 39 sampai dengan 40. Saat Yesus wafat, Nikodemus membantu Yusuf Arimatea mengurus pemakaman Yesus. Dia membawa minyak mur dan gaharu kira-kira 50 kati beratnya untuk membalsam jasad Yesus sesuai dengan adat bangsa Yahudi saat itu. Nikodemus yang sebelumnya adalah pengikut rahasia Yesus justru menyatakan imannya di saat Yesus wafat dengan terang-terangan mengurus pemakaman Yesus. Saat di mana Yesus ditinggalkan banyak orang, termasuk murid-muridnya sendiri, Nikodemus yang tadinya sembunyi-sembunyi justru menyatakan imannya. Fakta ketujuh, menurut tradisi jemaat Kristen perdana, Nikodemus dianggap sebagai salah satu martir Kristus pada abad pertama. Gereja Katolik Roma dan Ortodoks Timur menghormati Nikodemus sebagai seorang kudus dan perayaannya diperingati pada setiap tanggal 3 Agustus. Kemudian fakta ke-8, ditemukan sebuah dokumen dari abad ke-16 yang menggunakan nama Nikodemus, yaitu Evangelium Nikodemi atau Injil Nikodemus, yang menuliskan tentang proses pengadilan Yesus di depan Pilatus. Dari Nikodemus, kita belajar melakukan langkah-langkah konkret, yaitu 1. Dia secara aktif mencari tahu untuk mengenal Yesus lebih dalam dengan mendatangi Yesus, walau tahu itu bertentangan dengan pandangan rekan-rekannya. Nikodemus tidak peduli akan pandangan orang lain. Yang ia inginkan adalah datang kepada Yesus karena dia tahu bahwa Yesus adalah yang benar dari Allah. Maka kita pun demikian. Kita percaya Yesus adalah juru selamat. Maka kita harus aktif datang kepadanya melalui doa, misalnya Bapa Kami, Salam Maria, Rosario, dan lain-lain. Kemudian baca firman melalui renungan harian, devosi, dan sebagainya. Yang kedua, Nikodemus dengan rendah hati mau mengakui Yesus sebagai guru yang diutus Allah, serta menerima pengajaran Yesus, tidak gengsi walau dia sendiri adalah tokoh penting bangsa Yahudi. Kita pun demikian, setinggi apapun status kita, tetaplah terbuka menerima pengajaran Yesus, misalnya dengan mengikuti pendalaman Alkitab, mendengar berbagai renungan, membaca buku-buku pengajaran, seminar, dan lain-lain. Yang ketiga, Nikodemus tetap setia kepada Yesus dalam suka dan duka. Imannya tidak berubah di saat Yesus wafat, bahkan berani terang-terangan bahwa dia adalah pengikut Yesus. Kita juga belajar dari Nikodemus dalam suka duka tetap berpegang dan mengandalkan Yesus. Sebagai penutup, ada satu quote Santo Yohanes dari Salib. Demikian bunyinya, hiduplah dalam iman dan harapan, meskipun dalam kegelapan, karena dalam kegelapan ini Allah melindungi jiwa. Serahkan perhatianmu kepada Allah, karena engkau adalah miliknya, dan Dia tidak akan melupakanmu. Jangan berpikir bahwa Dia meninggalkanmu sendirian,
karena itu akan melukai hatinya. Dari kisah Nikodemus di atas, dapatlah kita petik pelajaran untuk kehidupan kita, untuk dengan rendah hati berinisiatif menjalin relasi kedekatan dengan Tuhan Yesus, supaya kegelapan yang meliputi kita disinari oleh sang terang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nikodemus memilih untuk tidak ikut arus, tetapi dia memilih untuk percaya kepada Yesus Putra Tunggal Allah dan beroleh hidup yang kekal. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman, renungan hari ini. Selamat mengalami kasih dan terang Yesus Kristus Tuhan kita. Berkah dalam.